Saya ini kelahiran Jakarta ya. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, gede di Jakarta, sampai sekarang saya di Jakarta. Saya nggak pernah keluar pindah tempat gitu untuk hidup gitu. Meskipun saya tinggal di Jakarta, tapi ada tradisi itu lekat gitu. Orang tua saya, ibu saya suka bicara ada namanya inya. Inya itu kan artinya kakek. Kakek itu bukan pengertian orang. Ya saat itu tahun berapa saya lupa ya, tahun 90-an ada kawan dekat saya itu yang perlu ruqyah lah gitu. Ya saya nemenin. Terus pas bersalaman dengan saya dia kaget gitu. Kenapa kaget? Dia bilang di belakang Gusti Hai, saya Aritan. Hari ini kita berkunjung ke salah satu aktor terkenal, aktor kawakan. Mungkin kalian sudah pada kenal. Siapakah beliau? Inilah Om Gusti Randa. Selamat sore Om. sore. Gimana kabarnya Om? Baik. Di masa pandemi ini sedang apa nih Om? Di masa pandemi ini PSBB. PSBB seperti biasa. PSBB saya itu pemekaran sekitar badan-badan. Jadi dengan PSBB jadi gemuk. Oke. Jadi kita dari tim mengucapkan banyak terima kasih Om, sudah ada waktu dan tempatnya. Ya. Saya mendengar Om mempunyai pengalaman yang cukup menarik untuk di-share ke teman-teman kita. Bisa dijelaskan Om ceritanya secara detail seperti apa Om? Iya. Yang pertama, saya ini kelahiran Jakarta ya. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, gede di Jakarta, sampai sekarang saya di Jakarta. Saya nggak pernah keluar pindah tempat gitu untuk hidup gitu. Saya lahir di Rumah Sakit Jakarta di Semanggi situ. Karena dulu keluarga tinggalnya di daerah Gandaria situ. Nah, tapi keluarga saya itu keluarga yang sangat menganut adat tradisi Minangkabau, Sumbar gitu. Nah, jadi meskipun saya tinggal di Jakarta, tapi ada tradisi itu lekat gitu. Masih menempel ya? Masih nempel. Misalnya ada tradisi mengenai yang cerita-cerita yang kalau sekarang kita cerna kayaknya nggak masuk akal deh kan gitu kan. Yaitu apa? Cerita tentang harimau. Tentang harimau. Karena waktu saya kecil-kecil orang tua saya, ibu saya suka bicara ada namanya inya. Inya itu kan artinya kakek. Kakek itu bukan pengertian orang tapi harimau. Dia akan datang kalau kita punya acara, ada hajatan, ada kematian, biasanya datang. Terus mereka tuh biasanya datang, kalau dikasih makan ya pulang. Nah, karena itu sering lah orang tua saya, ibu saya ngomong kayak begitu. Nah ketika saya udah mulai dewasa gitu, saya kadang-kadang banyak orang ngomong, wah Gus, orang pinter itu bilang sama gue, di belakang lu tuh ada harimau gitu. Tadinya gue bilang, harimau apaan gitu kan. Nah, tapi ada beberapa, ini fakta, saya ketemu, ini ada orang pinter nih. Bukan orang pinter, dukun lah itu. Ya saat itu tahun berapa saya lupa ya, tahun 90-an ada kawan dekat saya itu yang perlu ruqyah lah gitu. Ya saya nemenin. Terus pas bersalaman dengan saya dia kaget gitu. Kenapa kaget? Dia bilang di belakang Gusti ada kakek lagi megang harimau gitu. Bawa harimau. Ini bisa aja lah namanya orang kan gitu kan. Nah kedua kali saya pergi ke Banten. Kebetulan
bini saya ini, istri saya ini kan masih punya nenek saat itu. Umurnya udah 90 berapa gitu. Juga bilang begitu. Hal yang sama. Hal yang sama. Nah, ya saya ngomong dong akhirnya dengan keluarga, nih bener gak sih kayak begitu? Nah, oh mungkin bener nih katanya gitu. Karena kan gini, waktu saya lahir, saya itu umur 3 tahun apa umur. Saya gak pernah ketemu dengan orang tua laki gitu. Oh, Bapak. Karena ketika saya dilahirkan, bapak saya itu udah entah gimana atau divorce atau apa ya, saya nggak tahu. Saya ketemu itu ada sosok yang saya panggil papa, itu sebetulnya kakek saya. Oh, Jadi begitu saya mungkin melek, saya tahu ada sosok yang namanya laki-laki dewasa itu, saya panggil papa, padahal itu kakek saya sebetulnya. Nah saya hidup sama kakek saya, karena ibu saya single gitu, single parent. Jadi kalau ibu saya itu, saya dengan kakek saya. Sampai kakek saya itu meninggal pun saya di sebelah kakek saya. Apakah kakek itu maksudnya gitu. Nah, dan memang sepupu-sepupu, keluarga-keluarga dari nyokap saya bilang, lu tuh kakek banget. Bentuk muka lu, gaya lu, cara lu gitu tuh lu kakek mirip banget gitu. Ya mungkin itu saya mengcopy paste kan. Karena dari kecil dengan kakek jadi kan copy paste. Makanya saya panggilnya papa itu. Jadi saya tahu banget rokoknya kakek saya itu waktu dulu tuh tiap pagi, saya ingat banget tuh kakek saya tuh tiap pagi baca korannya Berita Buana, rokoknya Komodor. Minum kopi, dia ngerokok. Nah saya tuh main tuh bawah-bawah tuh. Nah, nanti papa ngajakin, yuk kita jalan gue sama papa gue tuh. Itu kakek gue tuh pada itu. Gitu sampai dia meninggal. Nah jadi banyak orang ngomong kayak begitu ya. Mungkin tuh kebetulan aja kali. Itu sih. Jadi kayak role modelnya kakeknya jadinya ya. Kakek. Nah katanya si kakek dan si harimau itu menjaga. Ya alhamdulillah sih kalau menjaga. Tapi apakah ada boleh dibilang ketika ada yang menjaga itu apakah ada fungsinya, apakah pernah merasa? Saya sesungguhnya nih orang penakut loh, penakut dengan yang sifatnya setan-setan gitu. Saya penakut, karena saya penakut saya menghindari tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya nyerem-nyeremin gitu. Ini contoh nih. Jadi kemarin anak saya bilang, Pak di Dufan itu ada rumah conjuring. Iya. Masuk ya Pak, mampus nih gue. Ya sudahlah, karena anak ngajak masuk, saya masuk. Kan itu kan ada si Falak kan, setan Falak. Saya sebetulnya takut, tapi karena saya nggak takut akhirnya. Saya ngamuk-ngamukin tuh setan-setan dalamnya. Lu kalau gue teriak, ngagetin gue tabok, kita berantem sekarang, kayak gitu tuh. Akhirnya setannya bilang, silakan mas. Yang mau nakut-nakutin jadi takut gitu. Karena kebetulan gue pas abis main bola, gue ada luka gitu kan nggak bisa lari. Gue bilang gue sakit nih, lu bikin kaget gue kita berantem sekarang deh. Sepanjang jalan di rumah conjuring tuh gue bilang gitu. Awas ya ngagetin gue, nih gue belok kiri ada gue tabok nih ya, gue begitu-gitulah. Ya sebetulnya itu karena sebenarnya takut gitu. Jadi karena rasa takutnya itu jadi boleh dibilang tidak merasa kalau misalnya ada yang menjaga begitu kurang lebih. Iya, saya menghindari situasi itu. gitu. Tapi saya termasuk orang yang nggak takut ya. Orang kan kalau ke kuburan tuh siang ya, sore. Saya nggak apa-apa tuh kalau malam ke kuburan. Saya ke kuburan nyokap saya tuh orang-orang malam gitu. Ya mungkin tanah kusir ya. Tanah kusir kan di tengahnya ada jalan orang ke kampung gitu. Jadi rame. Jadi rame gitu. Tapi memang sekarang banyak orang yang suka berziarah pada malam hari. Karena kebetulan kalau malam hari itu lebih sepi, bisa lebih khusyuk. Mungkin juga gitu. Saya mau menanyakan lagi nih Om. Ketika ada yang tadi dibilang sama Om, kan ada dukunnya atau paranormal tersebut kan berkata kalau misalnya Om ada yang jaga, yaitu bentuknya kakek-kakek dan membawa harimau. Ada nggak observasi dari Om itu bertanya kakek-kakek seperti apa? Terus fungsinya ini, jiwanya apa? Sempat nanya nggak Om dengan paranormal atau orang yang bisa melihat? Enggak sih, gue enggak
Gue juga gak mau tahu juga gitu. Kan itu gue bilang, sebetulnya sesungguhnya gue penakut gitu loh. Jadi dengan situasi-situasi kayak begitu ya. Saya tuh misalnya contoh nakut nih ya. Di rumah itu kan dulu waktu kita baru married tuh pengen rumah luas gitu ya. Terus pengen biar anak-anak kita tuh bisa gitu. Terwujud lah, alhamdulillah ya, terwujud. Sekarang tuh malah bingung loh. Anak gue yang nomor 1 udah di Semarang. Yang 2 udah jadi artis film, udah jarang di rumah. Tinggal 2 anak cewek. Yang cewek lu tahu dong, cewek udah ABG itu udah Sweet 17 tuh maunya di kamar mulu kan. Jadi ruang gue tinggal berdua aja nih. Bos segede gitu. Akhirnya terjadi apa? Listrik bengkak, Bos. Kita hidupin semuanya kan. Harusnya kan digelap-gelapin aja dong. Itu sebetulnya itu. Kelihatan ramai ya. Iya biar rame gitu. Jadi lampu yang gak perlu kita hidupin. Waduh listrik bengkak nih gitu. Kayak gitu itu contoh ya. Udah gitu kan ada 3 lantai rumah. Bayangin aja. Kita bengong gitu. Kan tiba-tiba ada yang manggil gitu. Gus gitu. Wah kan rame juga tuh. Pada dasarnya begitu. Tapi Om percaya dengan hal seperti itu? Percayalah. Tuhan menciptakan setan. Kecuali kalau Tuhan tidak menciptakan setan. Gue gak percaya. Kata Tuhan kan dia menciptakan. Bahkan diciptakan lebih dahulu. Baru manusia terakhir. Tapi memang kadang manusia itu suka kelewatan. Kelihatan gimana nih? Dia memanfaatkan hal yang boleh dibilang itu pemberian. Tetapi menggunakannya dengan hal yang tidak untuk kebaikan. Oh iya. Tahu. Ya. Tapi mungkin Om, satu lagi nih Om, pertanyaan Om. Ketika kakek meninggal, apakah Om atau kakek atau papa yang dipanggil ya, itu apakah ada perasaan bahwa akan ditinggal? Saya kalau kakek itu kehilangan banget pukulan bagi saya. Karena kakek itu kan tiap hari dengan gue. Terus dia itu dirawat di rumah sakit, dinyatakan sembuh, pulang ke rumah, kok malah meninggal. Gitu. Meninggalnya pun asma. Dan saya juga punya penyakit asma. Keturunan gitu. Wah itu pukulan. Tapi bahwa berasa mau ditinggal enggak. Oh enggak berasa. Enggak. Tapi akhirnya kan saya malah manggil nenek saya itu emak malah. Oh. Jadi ketika papa atau kakek itu meninggal, saya tinggal dengan emak nenek. Nah nenek ini menghibur saya kan kira-kira gitu kan. Udah bapaknya nggak ada, kakeknya meninggal gitu kan. Udah gue dengan emak gue itu, gue manggilnya emak memang emak. Karena nyokap gue juga manggilnya emak. Emak itulah yang baik. Jadi gue masih nakal-nakal misalnya mau beli layangan mana boleh sama nyokap gue. Emak yang ngasih benang gelasan, layangan, gangsing, segala macam. Permainan-permainan yang sifatnya laki-laki itu yang nggak mungkin nyokap gue kasih saat itu kan. Emak tuh. Dan emak gue tuh masih emak yang kayak kalau bintang film tuh kayak Vivi Young. Jadi pakai baju baju apa namanya itu ya? Yang pakai sarung digini, duitnya di dalam sarung gini tuh. Dia begitu tuh besugi kan ke orang Minangkabau tuh besugi. Besugi itu pakai tembakau. Dia pakai tembakau. Emak gue tuh gitu dengan rambut yang digituin. Selendang yang digituin. Jadi ya sosok-sosok kayak orang zaman dulu. Oh kebaya yang segini tuh. Dia masih pakai kebaya tuh. Emak saya gitu. Nah tuh duitnya tuh kalau misalnya saya mau beli apa nggak dikasih. Kenapa? Dia nanya gitu. Oh gini, kamu ngaji dulu. Tapi gue bilang, mak ngaji, habis ngaji beli layangan ya. Iya, jadi yang nganter ngaji gue tuh emak tuh. Karena habis itu beli layangan gitu. Dia tuh bener, gue kira itu saat itu, gue kan usia tahun, kakek tuh meninggal 73 ya. Jadi gue umur 8 tahun. 8 tahun, jadi ada proses dihibur oleh nenek gue tuh 3 tahun. Di tahun 76 dia meninggal. Oh, selama 3 tahun. Meninggal juga. Nah karena dia meninggal, gue udah kehilangan figur yang tiap hari dengan gue. Nah, akhirnya pembokat
nyokap mungkin kasih dia satu pembokat yang udah lurusin nih anak ini. Jagain. Akhirnya gue udah kira-kira umur berapa, pembokat gue itu ikut transmigrasi pertama ke Sitiung, ke daerah Sumatera Barat. Jadi pas gue udah dewasa, dia datang tuh. Namanya Iem siapa ya. Kamu nih waktu kecil gini gitu. Dia masih berhubungan dengan keluarga saya. Om, yang dari emak sama papa itu Nggak matching ya, atau papa tuh emak atau mama dong. ada nggak Om pesan-pesan yang sangat sampai sekarang Om rasa banget gitu? Kalau dari papa itu banyak ya. Jadi papa lah yang menekankan bagi saya bahwa gini, kalimatnya gimana ya? Misalnya gini, jadilah orang yang diperhitungkan, tapi bukan orang yang sekedar dihitung. Itu pesan kakek gue tuh, papa. Jadilah sosok yang diperhitungkan, tapi bukan sosok yang hanya dihitung. Itu kan pengertiannya, lu jadi pemimpin lah gitu. Karena mungkin kakek saya itu dulu tuh dia vokrat ya, jadi utusan daerah, utusan golongan di zaman company gitu. Jadi gitu. Kalau nenek saya itu sebetulnya buta huruf. Dia nggak bisa baca, nenek saya. Emak itu nggak bisa baca. Tapi kalau soal duit pinter banget. Orang dulu kan begitu. Iya kan? Nah, dan dia pinter masak segala macam. Omongannya apa ya? Kalau gue simpulkan tuh omongannya gini. Lu boleh ngapain aja tapi lu jangan kebawa-bawa gitu. Dia kalau bahasa Indonesia ini gini. Contoh lah ikan itu di laut tapi dia nggak asin. Tapi nggak spesifik itu sih ngomongnya. Iya. Gitu. Jadi itu intinya gini, lu begaul deh. Iya. Dari teman sebanyak-banyaknya. Lu makan nih dunia, tapi lu jadi jati diri lu aja gitu. Kira-kira gitu tuh kalau bahasa Indonesianya. Kan ngomong Minang banget. Ngomong Minang yang udah slang dalam banget gitu loh. Jadi susah kalau gua mau terjemahin dalam bahasa Indonesia yang itu. Tapi memang setelah saya dengar cerita dari Om Gusti, itu boleh dibilang cukup mendalam. Gitu ya. Karena kondisinya ketika sosok ayah tidak ada, tergantikan oleh sosok. Jadi ayah saya itu meninggal kalau nggak salah 40 hari ada tahlilan kakek saya, dia meninggal. Oh gitu. Yang lain pada nangis, saya nggak nangis. Karena yang lain mungkin udah kenal sama ayah. Ya. Saya nggak kenal. Oh, dia nangis. Kenapa nangis gue gitu? Itu. Ya memang itu kalau misalnya boleh dibilang kalau misalnya dibilang ada yang jaga, ada yang itu wallahu alam ya. Wallahu alam. Ya. Karena mungkin orang yang bisa melihat adalah orang-orang tertentu. Pasti. Kita yang sebagai boleh dibilang tidak bisa melihat ataupun merasakan, kalau misalnya ada pun juga ya kita hanya sekedar tahu aja. Itu juga saya mimpi itu pasti kalau mimpi orang udah meninggal ya. Itu pasti 3 saya mimpi. Saya mimpi tentang nyokap saya, mimpi tentang papa, tentang emak. Kalau ayah saya nggak pernah mimpi. Karena tidak pernah ketemu dan tidak. Iya mungkin karena tidak terekam ya, tidak terekam. Tidak ada memorinya. Nggak ada. So kalau mimpi nyokap sering banget. Kadang-kadang tuh nyokap itu mimpi tuh kayak ada early warning gitu. Oh ada pemberitahuan. Kayak early warning gitu, early warning. Iya. Ini terakhir ya, tiba-tiba saya ingat nyokap buka pintu, dia bilang, kamu keluar. Gitu. Keluar. Saya kan nggak tahu tuh, tiba-tiba udah selesai. Ini apa sih? Ini pasti ada something nih segala macam. Covid bos. Yo. Jadi kita tuh ketemu tahu-tahu Covid itu kan April ya, April 20 lah, 2020 gitu. Itu gua tuh kira-kira di bulan-bulan sebelumnya gitu. Ngapain sih? Gue pikir, wah nyokap marah nih karena gue udah lama nggak ke Tanah Kusir gitu kan. Kan kadang-kadang gitu kan. Saya kok ke Tanah Kusir saya bawa anak-anak gitu. Karena di Tanah Kusir itu nyokap saya, adik nyokap, papa, emak semua tuh satu di blok A.
Jadi nggak bisa sebentar kalau kuburan itu harus lama, jarah semuanya gitu. Wah ini pasti gue diingetin nih. Saya pikir kayak begitu. Tiba-tiba ada pengumuman COVID, lockdown segala macam gitu. Oh itu selalu gitu ada early warning. Itu mungkin ada ikatan batin, ada yang jagain juga Om. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Tapi kita juga nggak tahu Om. Tapi biasanya orang yang dikasih warning terlebih dahulu itu disayang. Amin. Saya begitu Om. Terima kasih banyak ya Om atas boleh dibilang sharingnya. Thank you. Kesimpulannya pun juga sangat boleh dibilang orang tua, entah itu kakek, nenek, Betul. semuanya itu adalah orang tua kita dan kita itu harus menghormati mereka. Segala suatu ucapannya memang mungkin sekarang kita tidak bisa mencernanya. Iya betul. Tapi nanti kita bakal tahu kok ini loh. Maksudnya itu. Gitu. Dan ini merupakan bukti bahwa salah satunya Om Gusti yang dibilang kata papanya, jadilah orang yang diperhitungkan tapi bukan orang yang dihitung. Iya. Itu terbukti. Terima kasih banyak. Thank you, makasih. Teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis, pengalaman menarik, bisa kirim email atau kirim DM nanti di deskripsi kita. Dan bagi siapa yang terpilih akan kita coba undang untuk berbicara di konten kita. Saya Ritan dan Om. Makasih. Gusti Randa, Q Mystery, everyone has story.